hotline-nya nggak Bu ya? Ada Mbak, ada banget, ada. Jadi KPPA itu juga mengeluarkan hotline. Kalau nggak, saya lupa persis nomornya ya. Tapi kalau di kepolisian itu kan ada 110 itu. Tapi tadi ya, begini. Ini antara hardware dan software itu kan harus itu gampang di jadi Jadi jangan nggak sampai begini. nah kadang-kadang aplikasi ini kan ngomong aplikasi kayak kita korban kayak ngomong sama mesin. Padahal kebutuhan korban itu bukan cuman ngomong sama mesin, tapi sekali dia ngomong dijawab pakai mesin, tapi dia kemudian harus ada kayak respon gitu loh Mbak, respon yang benar-benar bisa, Bukan dia robot. bukan robot, yang benar. Kan kalau mesin tunggu 30 menit lagi, itu udah nangis Udah darah, gitu. Nah, itu yang perlu apa ya, ditunjukkan dengan sistem-sistem kita yang ada gitu. So kalau enggak ya kan ada, misalnya kan bisa Mbak dikasih pilihan ya. Ini udah darurat banget, menit ini juga harus didengarkan, atau bisa ditunggu 1 jam lagi, atau saya nggak tahu lah bentuk Mungkin aplikasinya. Seperti bank kan 24 jam. Jadi kalau kita ada komplain misalnya di belahan negara mana, kemudian kartu kita dicuri, kita harus tutup dulu sementara, kan kita bisa telepon sistem bank 24 jam. Gitu loh. Ya mungkin dalam hal prakteknya ya ada shift-shiftan lah, 3 shift. 8 jam dengan orang yang berbeda. Tapi secara korban atau siapapun yang akan mengadu itu at any time, kapan saja dia dijawab oleh operator, siapapun dia gitu loh. Karena pengalaman saya melakukan pendampingan, kebutuhan korban itu pertama kali itu diakui bahwa dirinya korban. Itu dulu yang dia harus akui. Dia diterima dengan lapor itu kan dia diakui. Jangan di-judge dulu, jadi didengerin aja dulu. Karena ternyata pengakuan bahwa dia korban itu sangat-sangat penting. Jadi dia nggak sendiri gitu loh, Mbak. Jadi dia kayak, oh iya, saya diyakinkan bahwa dirinya korban, karena seringkali mereka juga nggak pede Mbak. Nggak pede loh. Jangan, dia bisa nyalain diri sendiri loh Mbak. Nah itu dia, nggak pede karena dia malu, yang akhirnya ini mungkin karena saya dan menyalahkan diri sendiri. Nggak, ini memang gara-gara saya kok. Tadi itu karena saya begini. Jangan-jangan karena saya begini. Akhirnya dia menyalahkan diri sendiri. Mungkin ada kemungkinan nggak itu sudah terinfluence, Bisa sudah jadi terpengaruhi dengan ya waktu kejadian dia berbicara kepada keluarga dekatnya. Nah ini dibilang, oh kamu tadi gimana, kau pakai bajunya begini kan. Ada satu korban ya Mbak yang saya temui kalau sekarang sih sudah ditutup ya, di tempat prostitusi yang ada di Surabaya yang terbesar itu Mbak. Itu korban yang menurut saya paling sulit yang saya temui waktu itu ya. Jadi dia korban perkosaan Mbak. Korban perkosaan oleh keluarga, nggak diterima. Ya pokoknya dianggap kamu orang yang bersalah lah, kamu ikut menciptakan peristiwa perkosaan itu, kamu nakal lah, yang kamu nggak nurut sama orang tua lah, apalah. Lalu di komunitas apalagi, keluarga aja nggak diterima, di komunitas apalagi. Nah ketika dia masuk ke situ, dia bilang di sini tempat yang bisa menerima saya. Mbak, itu Mbak udah dikasih pendekatan apapun nggak mempan Mbak. Dia sudah kehilangan kepercayaan pada semua orang yang mencoba, dalam tanda kutip ya, kamu bisa memilih yang lain gitu, tidak di sini gitu ya. Tapi dia sudah terlanjur patah arang. Jadi untuk mengembalikan sekalian aja. Jadi gini, gitu. Di sini yang mengakui saya sebagai orang, lainnya nggak ada ya. Kalau apapun yang saya ngomong tuh orang nggak percaya gitu. Di sini saya dipercaya, saya diterima sebagai manusia yang ada yang menghargai saya loh ternyata. Itu loh. Nah itu kan apa ya? Yang seperti ini kan kita nggak bisa lalu bilang kenapa harus begitu, kan nggak bisa. Memberikan pengertian balik bahwa ini loh yang benarnya. Itu nggak gampang mengembalikan
kepercayaan dirinya bahwa dia itu dalam kondisi apapun kamu berharga, nggak harus di situ, banyak pilihan gitu, itu aja nggak gampang. Bukan berarti kita terus menyalahkan dia di situ, enggak, itu pilihan, tapi menjelaskan bahwa tidak harus di situ itu kan nggak gampang gitu ya. Misalnya kita mengatakan kamu merusak dirimu segala macam, itu kan nggak gampang mengatakan gitu. Nah, maka tadi kebutuhan pendamping itu dahsyat sekali, yang sampai saat ini itu juga belum ada, Mbak, di aturan undang-undang apapun yang memberi tempat pada si pendamping ini. Ya, pendamping ini. Jadi pendamping ini ada syarat-syarat tertentu nggak, Bu? Karena ini kan biar gimana pun kalau kita berbicara soal psikologi gitu ya, itu kan sesuatu yang abstrak. Bagaimana kita meyakinkan bahwa tidak usah putus asa, kamu sebagai korban tapi ayo bangkit kembali. How to-nya, bagaimananya itu, kalau bagaimananya sih nggak ada yang ini ya, Mbak, nggak ada yang ya, tunggal. Nggak ada yang tunggal. Karena psikolog pun kadang-kadang juga luput nih, kalau misalnya saya kan ketemu banyak juga teman-teman psikolog, anak saya juga kan kuliah di psikologi ya. Tapi maksud saya sebetulnya poin penting dari seorang pendamping itu siapa yang bisa memberikan rasa aman dan nyaman bagi korban. Itu dulu aja. Nyaman artinya bahwa korban bisa menyampaikan apapun tanpa tersakiti, tanpa terreviktimisasi, tanpa disalah-salahin dan segala macam. Aman, dia memberikan rasa aman, bebas dari intimidasi, terutama dari pelaku dan orang-orang yang tidak memberikan dukungan. Itu yang terpenting sebetulnya, aman dan nyaman. Nah, waktu kata-kata nyaman ini saya masukkan di Perda Jatim nomor 9 tahun 2005, saya ingat betul. Banyak pertanyaan, Mbak, sulit loh, Mbak, nyaman itu. Apa kualifikasi nyaman deskripsi itu? Nyaman itu sangat subjektif sekali. Saya memang tidak bisa memberikan definisi normatifnya nyaman itu. Tapi saya bisa mengatakan bahwa kenyamanan ini yang membangkitkan korban untuk bisa berproses gitu ya. Dia tidak putus asa, dia tidak, misalnya proses hukum dia mau gitu ya. Kalau tidak proses hukum dia tahu konsekuensinya. Jadi karena berbasis pada korban, maka ini yang harus ditunjukkan, konsekuensinya apa kalau pakai proses hukum. Apa kalau tidak proses hukum. Konsekuensinya ini dia harus tahu. Nah, ketika korban bisa begini, itu menurut saya dia udah nyaman. Dia tahu semua hak-haknya. Dia tahu apa konsekuensinya dan kalau dia berproses hukum dan tidak, dan disitulah dia punya hak untuk memilih, memutuskan. Buat saya itu udah nyaman, nggak ada tekanan. Kecuali kalau dia ditekan harus ini, udah nggak nyaman tuh. Pasti. Nah, di situ saya katakan definisi kenyamanan itu ketika hak-hak korban sebagai seseorang, dia bisa secara bebas ya dia memutuskan. Bu, maafkan, ada yang secara drastis gitu yang sampai akhirnya memutuskan untuk bunuh diri. Ya kan? Ya baru aja nih terjadi kan. Iya, baru kan terjadi. Baru jadi banget. saya baru keinget gitu loh. Nah, dalam hal ini apakah dia susah juga ya, saya mau bertanya seperti apa nih. Dalam hal ini apakah dia sudah mengeluarkan apa yang dia berani mengeluarkan aibnya dia, atau dia berpikiran ya sudahlah, bahwa inilah akhir hidup saya, ya sudahlah, saya begini sudah tidak berharga, misalnya gitu kan. Atau ada juga yang dia sudah bercerita, tetapi yang diceritakan ini seperti misalnya keluarga yang tidak menerima gitu loh, yang akhirnya memutuskan bahwa ya sudah. Saya sih karena bukan pendamping dan saya memang belum melakukan secara khusus mendalami kasus yang terakhir ini yang dialami mahasiswi Universitas Brawijaya ya di Malang itu. Tetapi kalau di situ itu digambarkan bahwa dia sudah melaporkan sebetulnya ke lembaga layanan, persoalannya diketahui oleh keluarga. Bahkan juga lapor ke Komnas Perempuan sebetulnya di bulan apa gitu ya. Tetapi memang masing-masing institusi yang di mana dia melapor itu ada kendala. Nah, kendala ini yang macam-macam, banyak faktor ya. Bisa korban
tidak serta-merta mudah dihubungi. Kan korban setelah lapor kan belum tentu juga mudah dihubungi, begitu ya. Ada karena persoalan kurang SDM, sumber daya manusia yang merespon kasus ini. Misalnya kalau penjelasan di rilis yang disampaikan Komnas Perempuan itu antara lain tidak bisa secara cepat ya merespon kasus ini karena SDM yang jadi pada masa pandemi ini lonjakan kasus itu luar biasa. Nah gitu loh. Sementara dukungan untuk rekrutmen SDM untuk penanganan korban ini kan Komnas Perempuan itu sebenarnya mandatnya nggak ada Mbak penanganan kasus, tapi sebagai mekanisme nasional dia pakai sistem rujukan. Nah pakai sistem rujukan ini kan kemudian dia harus olah dulu nih kemananya. Nah ini jadi kalau saya perhatikan sih kompleks ya Mbak. Memang keputusan sampai dia mengakhiri itu saya belum betul ya apa penyebabnya ya. Karena kalau saya perhatikan dukungan dari pendamping sudah ada gitu loh. Tapi kan yang tadi saya bilang kebutuhan korban itu bisa jadi bukan hari tapi menit dan detik. Nah keputusan menit dan detik itu apa yang mempengaruhi saya belum dapat itu. Ya itu yang krusial. Yang krusial. Nah dari pelajaran ini menurut saya nampaknya dalam perkembangan situasi pandemi ya dan era digital ke depan gitu memang perlu dipikirkan sih pendampingan yang secara terus menerus ya bisa, walaupun itu juga tidak satu-satunya jawaban ya kan kondisi korban yang sangat labil itu setiap kasus kan berbeda-beda ya, setiap kasus itu kondisi korbannya beda-beda. Nah tapi ketika ekosistem yang seharusnya memberikan dukungan pada korban itu tidak terjadi, potensi salah satunya ya sampai dia mengakhiri hidupnya. Banyak loh Mbak kalau saya kasus-kasus yang di mana korban itu kerentanan yang dialami. Misalnya nih ya saya baca ya. Pertama korban sulit kembali pada kondisi fisik, psikis, seksual, ekonomi, sosial seperti yang sebelumnya terjadi. Jadi kondisi fisik apalagi ya kadang-kadang hamil segala macam ya, ekonomi yang morat-marit karena keluarga jadi berantakan itu banyak sekali. Korban dapat stigma dari masyarakat itu udah pasti. Lalu yang orang tidak pernah melihat, tidak pernah tahu tapi bisanya meng-adjudge adalah trauma. Trauma yang luar biasa dan trauma yang luar biasa yang menurut psikolog ya, ini menurut pendapat psikolog, ini yang menjadi salah satu pemicu kemudian mengakhiri hidupnya. Jadi bisa jadi pada kasus itu meskipun sudah didampingi banyak orang gitu ya, ditangani banyak institusi, tetapi karena trauma psikologisnya itu luar biasa, itu bisa kemudian memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Nah, yang kayak begini ini kan sesuatu yang tidak terlihat ya. Psikolog itu psikis itu kan nggak terlihat. Sama sekali nggak terlihat. Kita bisa aja seperti ini tidak ada apa-apa tapi dalamnya dalamnya rontok semua gitu kan. Ya, sebenarnya sama seperti penyakit Bu, tiba-tiba meninggal serangan jantung. Kemampuan gitu. Untuk mendeteksi, mendiagnosa ini yang kemudian akan menjadi dasar melakukan treatmentnya. Deteksi ini penting loh. Kalau orangnya berapa lama Bu? Dari tadi saya lihatin Ibu 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Berapa lama ini? Karena korban ini kan tidak bisa menunggu seperti Ibu bilang. Gini. Hitungan detik. Jadi kalau kita deteksi sejak dikumpulkan oleh Komnas Perempuan ada 15 bentuk baru kekerasan seksual yang dideteksi dan didiagnosa, ini semua nggak ada aturannya. 15 bentuk baru kekerasan seksual. Saya juga nggak hafal-hafal amat Mbak ya. Tapi 15 bentuk baru ini misalnya ya, ini temuan yang satu perkosaan. Kata-kata perkosaan itu di dalam KUHP itu mengharuskan ada kekerasan yang fisik, koersinya itu harus fisik gitu ya. Lalu ada benda tumpul yang masuk ke vagina gitu ya, ada penetrasi pula gitu, harus ada penetrasi, ada sperma yang keluar sebagai alat bukti gitu ya. Jadi kalau misalnya pernah yang lapor waktu itu ya pakai timun atau pakai timun sama
apa sih, terong, terong. nggak bisa. Atau digesekkan di bukan vagina tapi di tubuh perempuan yang lain, nggak bisa, nggak masuk kategori perkosaan yang di Jadi harus ada penetrasi dan itu harus koitus. Harus ada sperma sebagai alat buktinya gitu ya. Sehingga kalau misalnya udah 7 hari spermanya udah dicuci segala macam jadi susah kayak gitu. Memang bisa visum ada robekan jam 6, jam 7, jam 10 robekannya, tapi ini tidak bisa mengkaitkan bahwa pelakunya si A. Kecuali kalau sperma lalu ada tes kan begitu ya. Kalau hamil baru nanti tes DNA. Kalau nggak hamil kan nggak bisa. Memang betul ada robekan, tapi siapa pelakunya kan nggak bisa visum menunjukkan. Dan sebabnya juga apa? Nah, tapi kalau ada sperma bisa bukan. Nah, itu baru ngomong perkosaan. Jadi harus ada tekanan fisik, ada segala macam yang tadi. Yang kedua itu intimidasi seksual. Jadi ini kalau apa namanya, satu aktivitas yang kategorinya itu percobaan perkosaan sebetulnya, bentuk intimidasi itu. Mulai dari telepon, menunjukkan gambar, mengirimin kata-kata yang itu tiap hari. Kalau sekali aja orang udah bikin trauma, apalagi berkali-kali ngasih gambar dan lainnya yang dilakukan secara terus-menerus ya. Misalnya contoh kasus yang dialami oleh guru ya, guru yang di NTB itu, ya dia selalu diceritain ini sama atasannya tentang bagaimana dia berhubungan seksual dengan pasangan lainnya selain istrinya. Itu setiap saat dia kan jengah kan Mbak, orang diceritain gitu mana mau sih Mbak, ya lu lah gitu, nggak ada hubungannya sama saya gitu. Sampai dikirim, nah suatu saat dia merekam tadi yang ceritanya untuk membuktikan bahwa saya nggak apa-apanya dia yang dia ceritain itu, karena dia lalu dituduh sebagai salah satu pasangan selingkuhannya, padahal enggak gitu, saya cuma nerima telepon yang saya sulit menghentikan karena saya bawahannya. Nah lalu suatu saat dia rekam, nah tiba-tiba dia dituduh melakukan tindak kriminal karena dianggap menyebarkan rekaman itu, padahal sama sekali dia tidak menyebarkan rekaman itu. Jadi kesalahan dia itu bukan soal pelecehan seksualnya, tapi menyebarkan rekaman itu kena undang-undang ITE. Jadi dia yang kena. Nah, di PN dia dibebaskan, di PT dibebaskan, sampai di Mahkamah Agung diputus dia bersalah. Lalu rame lah dunia Indonesia saat itu. Kita nggak bisa melindungi dia dari si kekerasan seksualnya ya, karena nggak ada undang-undangnya. Betul. Itu kan intimidasi banget. Orang tiap hari diajak ngomongin sesuatu yang dia tidak kehendaki. Padahal itu sebenarnya kekerasan. Iya, masuk kekerasan karena ada satu peristiwa di mana dia terus-menerus diintimidasi ya. Sebetulnya kan itu ingin ngajak aja sih Mbak. Caranya dengan mempengaruhi. Aku tuh sama dia begini-begini sama loh. Sama seperti menteror nggak sih? Iya sama, intimidasi kan teror. Jadi kan dia kayak gini Mbak, aku tuh sama si A begini. Sebenarnya dia mau mengajak. Tapi caranya begitu gitu. Secara langsung ya, kalau persepsi saya mengatakan begitu. Sebetulnya dia ingin mempengaruhi, lu sama gua kayak gitu dong gitu loh. Saking kamu perempuan nggak usah sok suci deh, aku sama ini ya udah begini begono gitu. Nah itu teman kamu juga kok. Misalnya kayak gitu. Nah itu juga hal yang yang terjadi. Lain lagi yang ketiga itu perdagangan ya Mbak. Perdagangan perempuan untuk tujuan seksual. Jadi dia kalau di undang-undang tindak pidana pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, itu memang ada salah satu yang tujuannya untuk diprostitusikan. Nah ini selain diprostitusi dia juga menikmati. Ya jadi dia menggunakan tubuhnya tapi dia juga menjual pada orang lain. Nah itu kita nggak ada tuh. Lalu perbudakan seksual itu satu aktivitas menggunakan alat seksual untuk mendapatkan keuntungan. Nah, jadi mau ekonomi, mau membebaskan orang, kamu melakukan ini. Kalau enggak, kamu nanti enggak ini loh, suamimu enggak dapat ini loh. Jadi dia mendapatkan keuntungan atas kekuasaan pada si korban. Ini kasusnya ada loh Mbak. Jadi saya temukan dan semua ini ada gitu, maksudnya
memang ada kasus-kasus yang kita temukan yang nggak bisa diselesaikan dengan aturan hukum itu 15 bentuk ini yang tadi saya bilang. Kenapa dia penting? Karena kasus-kasus ini ada tapi nggak ada aturannya. Jadi dia ini kan ditangkap ya karena penggunaan narkoba. Awalnya itu. Nah kemudian dia dibilang begini, diajak hubungan seksual di tahanan. Sih, jadi tahu kan siapa pelakunya. Lalu dibilang dia mau memproses hukum perkosaan yang dilakukan di tahanan itu. Lalu dibilang begini, nggak usah. Yang penting kamu nanti bebas gitu, nggak akan diproses narkobanya. Jadi kayak barter perkara gitu loh. Ternyata setelah dia mengatakan tidak ada perkosaan gitulah kira-kira ya, kasus narkobanya lanjut. Nah itu dijadikan intimidasi. Kamu tak ini kan harus mau gini, tak ini kan harus mau kayak gini. Itu masuk perbudakan. Kalau penipuan kan barang ya, ini kan bukan barang. Nah kalau definisi penipuan itu kan barang. Nah maka nggak ada aturannya. Nah pakai apa? Nah harapan kita ini kemudian ada gitu loh Mbak. Lalu pemaksaan kehamilan itu salah satu yang sampai hari ini seringkali karena relasi kuasa ya menganggap kehamilan itu sebagai keputusan yang harus diambil sepihak gitu. Apakah ini suami, apakah pasangan ya yang tidak dalam ikatan perkawinan. Itu kan nggak bisa Mbak ya gitu. Nah praktek-praktek seperti ini yang ada tapi aturan hukumnya nggak bisa menjerat pelaku karena nggak ada aturan hukumnya. Nah pemaksaan kehamilan ini terus pemaksaan kontrasepsi atau sterilisasi itu banyak saudara-saudara kita yang disabilitas misalnya ya. Karena khawatir kalau terjadi apa-apa biar nggak hamil segala macam, lalu anak-anak ini disterilkan tanpa konsen, tanpa persetujuan anak-anak ini karena memiliki asumsi, memiliki persepsi bahwa anak-anak ini pasti setuju tanpa ditanya. Padahal mereka itu kan bisa ditanya ya apapun kondisinya. Dia disterilisasi tanpa persetujuan. Jadi 15 bentuk ini kasus-kasus kekerasan seksual ini kita temukan adanya, kita lihat faktanya, ada korbannya, tapi nggak ada aturannya. Nah, di dalam RUU kita kemarin itu dari kasus-kasus ini Mbak ya, itu ternyata kemudian dibuat dalam 9 norma yang diusulkan oleh teman-teman ya, meskipun yang akhirnya diakomodasi 5 ya. Itu pelecehan seksual, eksploitasi seksual, perkosaan, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan perkawinan, pemaksaan pelacuran, pemaksaan aborsi, perbudakan seksual dan penyiksaan seksual. Nah, ternyata diakomodasi 4, yang satu pemberatan yaitu pelecehan, eksploitasi seksual, pemaksaan perkawinan dan penyiksaan seksual. Lainnya itu unsurnya dimasukkan ke dalam unsur itu. Nah, sebetulnya ini masih draft yang ada di DPR ya. Nanti kan akan setelah dari DPR itu kan kemudian ke pemerintah ya. Nah, harapannya nanti di situ ada dialog kembali. Mana unsur-unsur yang dari 15 bentuk tadi yang kira-kira kalau terlewat itu masih menyisakan persoalan gitu, di draft yang terbaru itu. Karena saya yakin pemerintah maupun DPR bukan institusi yang akan mengabaikan lah ya pentingnya RUU ini, karena tadi RUU ini bukan belas kasih, bukan dikasih gitu ya, tapi ini dari tetesan air mata dan kesedihan dan para korban, waktu yang sudah sangat panjang gitu ya, 3 kali masuk prolegnas loh, jadi hampir panjang sekali. Maka harapannya ya kalau ada hal-hal yang tidak diakomodasi, maka itu harusnya bisa tetap diintegrasikan ke dalam di dalam RUU ini nantinya gitu.